Kebangsaan adalah segala sesuatu yang berkaitan dengan identitas suatu bangsa, mulai dari semangat membela bangsa dan sikap cinta akan bangsa itu sendiri. Tumbuhnya semangat kebangsaan ditandai dengan diadakannya Kongres Sumpah Pemuda pada tahun 1926 dan 1928. Setidaknya ada 6 faktor yang melatar belakangi tumbuhnya semangat kebangsaan rakyat Indonesia. Yang pertama, perluasan pendidikan. Yang kedua, kegagalan perjuangan di berbagai daerah. Yang ketiga, rasa senasib sepenanggungan. Yang keempat, perkembangan organisasi etnis. Yang kelima, kedaerahan dan keagamaan. Yang keenam, berkembangnya berbagai paham baru. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, kami dari Fakultas Ekonomi, Sarjana Akuntansi, Universitas Papua, kelas 01 Sake 015, kelompok 1 Pendidikan Pancasila. Saat ini kami sedang berada di salah satu tempat bersejarah, yaitu Monumen Palagan Lengkong. Monumen Palagan Lengkong yang merupakan salah satu cagar budaya yang menjadi bagian dari sejarah perjuangan kemerdekaan Republik Indonesia. Lokasinya berada di sisi lapangan golf BSD, Jalan Bukit Golf Utara, Lengkong Wetan, Serpong, Tangerang Selatan. Area Monumen Palagan Lengkong ini ukurannya tidak terlalu luas, kira-kira hanya sekitar 500 meter persegi. Di area ini pun terdapat sebuah bangunan yang berbentuk rumah. Yang bisa dilihat, rumah ini merupakan tempat berlangsungnya negosiasi antara Mayor Daan Mogot dengan pasukan Jepang. Pada tahun 1945 sampai 1946, rumah ini sempat dijadikan tempat persinggahan tentara Jepang. Memang bentuk rumah ini sangat sederhana, di mana di dalamnya terdapat 2 kamar kecil dan 2 ruang utama. Tinggi bangunan ini nampak sangat bagus karena setelah adanya renovasi. Monumen Palagan Lengkong. Monumen Palagan Lengkong ini sendiri menceritakan tentang pertempuran yang sangat dahsyat yang terjadi pada tanggal 25 Januari 1946. Yang mana peristiwa tersebut telah menewaskan sekitar 34 taruna militer Angkatan Militer Tangerang dan 3 perwira, yaitu salah satunya adalah termasuk Mayor Daan Mogot. Pasukan Jepang yang berada di markas ini kerap kali merasakan warga sekitar. Usai latihan, sejumlah tentara Jepang kedapatan kerap mencuri ternak-ternak warga dan juga buah-buahan untuk dibawa kemana. Diseranglah markas tersebut oleh Laskar Rakyat Serpong di bawah pimpinan Raden Tony. Kemudian ada salah satu orang Laskar Serpong yang ikut sekolah militer di Tangerang. Ia pun langsung melaporkan ke sekolahnya tentang kejadian tersebut. Di Tangerang di bawah pimpinan Mayor Daan Mogot, di mana sekolah itu merupakan bagian naungan dari Resimen 4 Siliwangi. Lalu diperintahkanlah Mayor Daan Mogot oleh Komandan Resimen 4 Siliwangi, yaitu Letkol Sigi, untuk melucuti senjata Jepang di markas tersebut. Jam 2 setelah sholat Jumat, meluncurlah ke sana 76 personil di bawah pimpinan Mayor Daan Mogot. Sampai di gerbang, akhirnya diperbolehkan masuk untuk musyawarah dengan komandan pasukan Jepang, tetapi Kapten Wibowo dijadikan jaminan ditahan di gedung sebelahnya. Perwakilan yang lain akhirnya masuk, diantaranya Mayor Daan Mogot dan 2 pengawalnya. Mogot hanya bisa menunggu di luar gerbang sambil menunggu hasil persaingan. Di tengah proses itu, tiba-tiba terdengar letusan senjata api dari bagian luar gerbang tempat pertemuan. Pasukan Jepang lantas bereaksi dan menembaki para pejuang, termasuk mereka yang berada di dalam. Ditembak oleh pasukan Jepang. Di luar markas juga banyak para pejuang yang gugur. Hanya saja mereka menyelamatkan diri melalui medis sadane menggunakan racun. Menyebabkan sumber letusan senjata api itu diketahui berasal dari senjata salah satu turis yang dilibatkan para pejuang saat mendatangi markas tersebut. Taktik terlibatan turis merupakan siasat pejuang agar tentara Jepang mengira kehadiran pasukan Mayor Daan Mogot mewakili pasukan sekutu. Dulu tentara Jepang memang posisinya menyerah tanpa syarat kepada sekutu. Itu mengapa para turis di Tangerang dibawa dan
meraih untuk menyamar saja seolah-olah itu tentara sekutu juga. Hanya taktik menekan pihak Jepang agar mau dilindungi senjatanya. Akan tetapi melukislah senjata itu dari tangan salah satu turis karena mereka memang bukan tentara, jadi tidak sengaja kesentuh pelakunya. Letusan itu dianggap pihak Jepang sebagai serangan. Dua berdarah itulah yang kemudian disebut dengan pertempuran Lengkong. Dalam monumen terdapat nama-nama para pejuang yang telah Sebagai salah satu saksi sejarah, Monumen Palagan Lengkong cenderung sepi dan jarang dikunjungi oleh banyak orang. Padahal monumen ini letaknya di pusat kota Tangerang Selatan loh. Sejatinya di antara kita masih ada yang belum mengetahui tempat bersejarah ini. Monumen ini menggambarkan peristiwa pertempuran antara pasukan Mayor Daan Mogot dengan pasukan tentara Jepang pada Jumat 25 Januari 1946 lalu. Dalam peristiwa ini, banyak sekali pertumpahan darah yang terjadi, sehingga sepatutnya kita mengetahui dan mengenang kisah-kisah para pahlawan yang telah diabadikan dalam monumen ini. Dan oleh sebab itu, video ini dibuat untuk mengeksplor kembali tempat-tempat bersejarah agar kita semua bisa mengetahui sejarah dan peristiwa pada masa lalu, serta mengeksplorasi tempat baik dari segi lokasi, segi bangunan, maupun dari segi sejarahnya sekalipun. Ada pepatah mengatakan, jika seseorang tidak belajar dari sejarah, maka ia cenderung akan melakukan kesalahan yang sama yang terjadi di masa lalu. Itulah mengapa pentingnya kita belajar sejarah dan pengalaman masa lalu untuk dijadikan pelajaran di masa yang akan datang. Sebagai kaum muda, kita sepatutnya menjunjung tinggi jiwa nasionalisme dan patriotisme, seperti yang dilakukan oleh pemuda-pemuda pada masa lalu yang telah memperjuangkan bangsa Indonesia. Sebagai rasa syukur atas nikmat kemerdekaan ini, sepatutnya kita mengenang jasa-jasa para pahlawan dan mengetahui serta mengenal sejarah masa lalu dari berbagai monumen-monumen atau tempat bersejarah yang ada di Indonesia. Oleh karena itu, mari kita kunjungi tempat-tempat bersejarah. Selain banyak ilmunya yang kita dapatkan, juga sebagai salah satu cara kita mengenang jasa-jasa pahlawan yang telah mendahului kita. Penjelasan singkat dari kami mengenai Monumen Palagan Lengkong. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.